Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, kita melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba-hamba Allah untuk bekal yaumil ma'ad, untuk bekal kita nanti di hari ketika kita pulang menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nasihat-nasihat dalam kitab ini sampai pada wal maqalatus sadisatu wal isruna, sampai pada nasihat yang ke-26, yang ke-60 26. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sayati ala ummati zamanun, akan datang suatu masa, suatu zaman pada umatku, yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa, mereka itu mencintai 5 perkara dan lupa kepada 5 perkara. Cinta kepada 5 perkara tapi dia lupa akan 5 perkara. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Umatku ini nanti suatu saat, suatu zaman, dia itu akan mencintai dunia dan dia lupa akan akhirat. Mencintai dunia, lupa akan akhirat. Dunia ini memang kita butuhkan, tapi kalau sampai dunia ini ditaruh dalam hati kita, berarti kita sudah mencintai dunia. Padahal dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Bagaimanapun dicintai, dunia itu tetap akan kita tinggalkan. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban ketika kita melintasi atau mampir di dunia ini. Maka mencintai dunia tidak boleh, tapi kalau butuh dunia itu memang dianjurkan saja. Ambil dunia itu, jangan kau cintai. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Raihlah apa yang telah diharuskan oleh Allah kepadamu tentang akhirat, beribadah kita. Karena hidup kita ini tidak lain dan bukan hanya menjalankan perintah Allah, dan kita itu melakukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk menyembahnya, maka kita menyembah. Tapi di situ dalam Al-Qur'an, babtaghi fima ataqallahu darul akhirah, raihlah perkara akhirat itu, walatan sanasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Maka tidak melupakan itu artinya butuh, bukan mencintai. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada umatku nanti wa yuhibbunal hayata wa yansaunal maut. Umatku itu nanti ada yang mencintai hidup tapi dia lupa akan kematian. Hidup, saking cintanya hidup, takut mati, takut sakit, takut melarat, takut wabah penyakit dan sebagainya. Itu semuanya karena takut mati, lupa akan mati. Padahal wan Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala fi kulli yamin khamsan wa isrina maratan, Barang siapa, ini kata Sayyidatina Aisyah,
Barang siapa di setiap harinya membaca 25 kali Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, summa mata ala firasatihi a'tallahu ta'ala ajra syahidin. Maka kemudian setelah membaca itu, kemudian dia mati di dalam ranjangnya atau di dalam peraduannya, di kamarnya, di tempat tidurnya, maka dia akan mendapatkan pahala orang mati syahid. Pahalanya orang mati syahid. Kemudian yang ketiga, akan datang pada umatku nanti wa yuhibbuna kusur wa yansawnal kubur. Mereka itu mencintai membangun gedung-gedung mewah-mewah rumahnya, tapi wa yansawnal kubur, dia lupa akan rumah di kuburan nanti. Al-kusur wa hiya diyarun kabiratun muhassanatun bil khitan. Jadi yang dinamakan rumah gedung itu, yang dimaksud di sini adalah rumah besar yang dibentengi dengan pagar-pagar atau tembok. Itu senang dia membangun bangunan rumah seperti itu, tapi wa yansawnal kubur, dia lupa kan kubur. Kita hidup tak lama di dunia ini. Satu saat kita akan berpindah tempat. Hendaknya kita membangun rumah kita di kuburan, bukan rumah di dunia ini. Rumah kubur bukan berarti nisannya dibagusin, tapi rumah kubur adalah alam barzah, di mana di situ di tempat kita nanti, tempat penantian untuk menuju alam akhirat. Di situ kita harus banyak amalan-amalan dunia ini. Maka ketika amalan-amalan kita banyak, terutama amalan-amalan soleh, kewajiban-kewajiban kita seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya akan menemani kita di alam kubur. Baca Al-Quran akan menemani kita di alam kubur. Apalagi kalau mau membaca surat Tabarak, insya Allah akan diringankan persoalan-persoalan kuburnya. Maka perbanyaklah kita beramal untuk persiapan di alam kubur nanti. Kemudian yang keempat, akan datang pada umatku nanti wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Banyak umatku ini yang cinta harta, cinta uang, tapi dia dia itu lupa akan perhitungan. Kenapa? Dia akan lupa perhitungan. Riya anahu qala ajuhtu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka wa yabtaghadu wa ma yabghadu khaliquka fantakhruja min halali dunya kama takhruju min haramiha. Maka sudah dikatakan oleh Rasulullah, kita harus juhud. Juhud itu adalah antuhiba ma yuhibbu khaliquka, antuhiba ma yuhibbu khaliquka. Kamu mencintai sesuatu yang tidak dicintai. Antuhiba, kalau bahasa Jawanya, antuhiba ento demen siro ma ing barang-barang khaliquka ing barang-barang yuhibbu kang demen sapa khaliquka dat kang dadekaken sira. Artinya juhud itu adalah engkau mencintai sesuatu yang Tuhanmu mencintaimu. Fatabghadu ma yabghadu khaliquka, dan kau membenci sesuatu yang memang sesuatu dibenci oleh zat yang menciptakan kamu. Wa antahruja min halali dunya kama tahruju min haramiha, dan kau lari dari perkara yang dihalalkan dunia ini seperti kamu keluar dari keharuman yang diharumkan dunia ini. Yang halal aja kita harus lari karena hati-hati, apalagi yang haram. Kenapa? Fa inna halalaha hisabun wa haramaha adabun. Karena kehalalan dunia itu, bagaimanapun halalnya dunia itu akan dihisab.
Jadi kalau banyak kita mengambil dunia akan dihisap, ditanyakan dari mana uang kau dapatkan, di mana uang kau belanjakan. Banyak pertanyaannya. Wa harumaha adapun, dan keharumannya sudah pasti akan membawa siksaan. Wa ang tarhamul muslimin kama tarhamun nafsaka, dan cintailah kaum muslimin sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Wa antataharraja anil kalami fima la ya'nika kama takhraja minal harami wa anta taharraja an kasratil akli. Jadi kamu itu keluarlah dari kata-kata yang tidak baik sebagaimana kau keluar dari keharuman makan yang banyak. Maka ini adalah yang diharapkan oleh Nabi, bahwa itu yang dikatakan zuhud. Kemudian yang kelima, wa yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq, akan datang pada umatku nanti manusia itu mencintai makhluk tapi lupa kepada sang khaliq yang menciptakan makhluk. Fasahsu idza amala nasyal maut wa ahlal akhirah wa raghiba fid dunya wa aisratal khalqi wa yaqsu qalbuhu daruratan wa yansa'a anha tarqut tu'ati wal kasal an zadil akhirah atau safi bit taubat wa tasfifu bit taubat. Jadi kalau orang itu sudah angan-angan lupa akan mati dan lupa akan hiruk pikuknya dunia nanti, kemudian dia cinta dunia, kemudian dia cinta kepada tentara atau pendukungnya makhluk, maka hati menjadi keras. Maka ketika keras itu hati menjadi darurat, akhirnya tumbuh dari hati itu. Hati yang sudah darurat seperti itu akan tumbuh apa? Tarkut ta'at wal kasal, akan meninggalkan ketaatan dan bermalas-malas. Dari apa? Anzadil akhirah, malas dari mencari bekal untuk akhirat. Dan kemudian wataswifut bit taubat, dan memperlambat atau menggampangkan untuk bertobat. Itulah makanya kita harus berpikir, kita harus merenung, berangan-angan. Hendaknya kita semua bisa mengendalikan diri kita. Dunia memang dibutuhkan, tapi dunia tidak untuk dicintai. Dunia adalah untuk bekal kita di akhirat nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.